Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020, adalah Sabtu Pekan Biasa ke-27. Mari kita memfokuskan perhatian kita untuk perjumpaan kita bersama Tuhan hari ini. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, cara bicara seorang bisa sangat menarik dan mempesona. Sikap dan perilaku seorang bisa sangat menarik dan mempesona. Orang bisa terkagum-kagum, lalu membayangkan betapa bahagianya orang tua yang punya anak seperti itu. Itulah pengalaman seorang wanita yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, yang begitu terpesona oleh sabda Yesus. Dan dari keterpesonaan itu dia kemudian mengatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Ia memuji ibu Yesus. Tapi Yesus segera mengingatkan orang, perempuan itu, untuk jangan pernah meletakkan kebahagiaan pada kehebatan dan sukses seorang anak. Karena bagaimanapun hebatnya seorang manusia, ia tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Ia bisa memiliki sifat-sifat dan perilaku-perilaku yang mengecewakan. Dan orang bisa sampai pada kekecewaan ketika yang nampak adalah kelemahan kekurangannya. Kebahagiaannya justru terenggut ketika ternyata orang yang dikagumi, anak yang dikagumi itu, anak yang membanggakan itu ternyata memiliki sifat dan perilaku yang tidak disangka-sangka justru buruk. Yesus mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak pernah akan bisa diambil dari kita. Dan itu terjadi ketika kita setia mendengarkan firman Tuhan, kita setia merenungkan firman Tuhan, dan kita setia melakukannya. Kebahagiaan sejati seperti itu tidak pernah akan bisa diambil daripadanya, karena kitalah yang menentukan. Kita bahagia justru ketika kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah, itulah yang menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan kita, yang tidak pernah bisa diambil dari kita, karena kita tahu ketika kita ingin bahagia, kita hanya perlu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Mari kita berdoa supaya kita meletakkan kebahagiaan kita pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.